Seperti klaster kami ada klaster budaya, ada pengrajin blangkon seperti yang saya pakai ini. Ini juga merupakan satu budaya Jogja. Harus nguri-uri budaya Jawi. Kita harus merawat begitu budaya yang adiluhung kita yang hebat ini. Kalau dulu kalau tampil itu pasti mikir-mikir dulu ya, nanti di panggung tuh gimana gitu. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf punya hajat tahunan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Gelaran ADWI ini menjadi bentuk apresiasi bagi masyarakat penggerak sektor wisata dalam upaya pengembangan di desa-desa. Bahwa di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa ini, awalnya saya melihat sektor pariwisata itu yang paling terkena seperti apa yang disampaikan Pak Erlangga tadi, tapi melihat semangat dari para pengurus desa-desa wisata, ketua Pokdarwis maupun kepala desa dan seluruh kepala daerah yang ada, saya semangat bahwa Indonesia akan bangkit. Saya berada di Kampung Wisata Rejowinangun, daerah istimewa Yogyakarta. Desa yang beroleh predikat Desa Wisata Terbaik Juara 2 dalam kategori CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability ADWI 2021. Kampung Wisata Rejowinangun punya konsep klaster-klaster yang disiapkan bagi para wisatawan. Nah, untuk tahu lebih jelasnya seperti apa konsep ini, saya sudah bersama dengan Ketua Pokdarwis Rejowinangun, Bapak Dadi. Ya, Sugeng Sonten. Sugeng Sonten, Bapak. Nah, Bapak bicara mengenai klaster. Sebetulnya gimana sih konsep klaster ini diterapkan di Kampung Wisata Rejowinangun, Pak? Kampung Wisata Rejowinangun itu memang kita buat dengan basis klaster. Jadi ada 5 klaster yang ada di Kampung Wisata Rejowinangun ini, yaitu yang pertama klaster budaya, nah kemudian yang kedua klaster kerajinan, kemudian yang ketiga itu klaster herbal, yang keempat klaster kuliner, yang kelima klaster agro. Klaster ini terbentuk berdasarkan potensi yang sama. Jadi misalnya klaster budaya RW 1 sampai RW 5 itu dengan adanya kebudayaan-kebudayaan yang sama. Misalnya potensi budaya ini adanya sanggar, adanya gamelan, adanya kegiatan seni yang lain. Pariwisata itu bisa berbasis budaya juga. Seperti klaster kami ada klaster budaya. Ada pengrajin blangkon seperti yang saya pakai ini. Ini juga merupakan satu budaya Jogja yang ada. Nah, budaya-budaya itu bisa mendukung pariwisata. Perkenalkan, nama saya Subranto, adalah pengrajin blangkon dari Kampung Wisata Rejowinangun, khususnya dari klaster kerajinan. Ini khas Jogja. Ini yang ada mondolannya, kata Jogja. Filosofisnya, kata nenek moyang dulu adalah
bahwasanya orang Jogja itu orangnya yang halus-halus, ya ditampakkan yang halus, yang buruk-buruk itu disimpan di belakang, diikat di belakang. Dari segi adanya kampung wisata kami sangat terbantulah dari segi pemasaran, kemudian omsetnya juga ada peningkatan. Ya, pemasaran kami semakin go, dari nggak ada cuma lokalan tapi internasional. Jadi pengembangan desa wisata di DIY ini kita menekankan akan 3 hal yang kemudian muaranya ada di Sustainable Tourism Development. Pertama adalah sosialnya, jangan sampai kehadiran pariwisata, pengembangan pariwisata di desa itu kemudian malah justru sosialnya atau masyarakatnya jadi tidak guyub rukun, ini jangan sampai gitu ya. Budaya juga sama, kalau pariwisata masuk harusnya memperkuat kegiatan budaya di sebuah desa itu, karena esensi daya tarik di Jogja ini, pariwisata di Jogja adalah budaya itu sendiri, lingkungan. Jadi kehadiran pariwisata di situ harus mendorong, harus menjadi provokator untuk kelestarian lingkungan di desa itu. Dan tamu itu akan repeater dan mungkin promosi dari mulut ke mulut, ini menjadi bagian yang sangat berharga. Pengalaman yang mereka dapat pasti akan di-share, entah itu di sosial media mereka, sehingga ini promosi yang sangat luar biasa. Endingnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau bicara soal budaya, Kampung Wisata Rejowinangun tentu tidak lepas dari tari-tarian tradisional. Di sini ada salah satu sanggar tari, Argo Dumilah namanya, yang membina bakat siswa-siswa mulai dari usia TK hingga remaja SMA. Goyangnya sebentar. Ya, putar kanan, putar. Dibuka. Stop kiri. Kanan. Ini cakep banget. Nanti foto bersama. Nah, bagus no. 3, 4, 5. 7, 8. Tuh, ayo. 7, 8. 4, 5, 6, 7, manam, jupan, tuh, waga, pak, manam, jupan. Aduh, ternyata memang sulit bagi seorang newbie alias orang yang baru belajar tari seperti saya ini. Nah, instruktur tari atau guru tari pasti harus punya effort atau kesabaran yang ekstra kalau melatih orang-orang seperti saya. Nah, tapi apakah ini lantas menjadi suatu tantangan bagi Ibu Endang yang sudah selama 20 tahun lebih mengelola Sanggar Argo Dumilah? Bagaimana Bu? Ini tantangan bukan sih Bu? Saya pikir kalau untuk tantangan bukan. Ya, bukan tantangan, Mbak. Ya, dari awal Sanggar berdiri 20 tahun lebih yang lalu ya sampai sekarang, yang saya rasakan bukan tantangan, itu untuk semangat kita untuk supaya anak-anak kita tahu harus nguri-uri budaya Jawi
yang dalam arti bahasa Indonesianya kita harus merawat begitu budaya yang adiluhung kita yang hebat ini. Harus kita jaga, kita lestarikan, kita gaungkan ke seluruh antero dunia, insya Allah. Dengan cara generasi muda diberi bekal tari Jawa tradisional juga kreasi baru, itu insya Allah tari kita tidak akan lapuk ditelan zaman. Untuk di Sanggar Argo Dumilah ada berbagai macam, Mbak. Ada tari tradisional, klasik gaya Yogyakarta, juga ada tari kreasi baru. Ada 2 tarian, tari tampah dan tari kipo ayu. Jadi anak-anak sekarang misalkan berminat ke arah kreasi baru, ada yang berminat ke arah tari tradisional, klasik. Karena sudah menjadi salah satu juara di tingkat nasional ya, itu jadi untuk kami untuk gerakan Argo Dumilah untuk kampung wisata kita sering mengisi event-event kalau ada tamu berkunjung ke kampung wisata, ada kunjungan dari luar daerah, Sanggar Argo Dumilah tampil sebagai untuk hiburannya tari welcome dance-nya menyambut tamu. Saya Tika Nur Hasanah, umur 15 tahun, penari dari Sanggar Argo Dumilah. Di kelas 4 SD, di sekolah itu ada informasi Olimpiade Budaya Jawa. Kemudian saya mendengar kabar tersebut, saya berminat untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Yang membuat saya minat di menari ini karena saya ingin menguri-uri budaya. Maksudnya itu melestarikan kebudayaan di Indonesia dengan cara menari. Pertama kali waktu saya masuk ke Sanggar Argo Dumilah itu waktu bertemu dengan Bu Endang sebagai pelatih di Olimpiade tersebut. Menari buat saya itu adalah mengekspresikan sebuah perasaan saya lewat gerakan olahan tubuh dengan iringan musik. Dengan olahan tubuh itu membuat saya happy, ceria, mengembalikan mood, seperti itu. Cita-citanya ingin lebih mendalami seni tari lagi ke depannya, ingin membuat sanggar mestinya seperti Ibu Endang.
kakangku Duryudana. Kowe sing nyempal-nyempal kuandane Dursasana. Mbok sempal-sempal tok ombe. Udah masuk sanggar dari setahun yang lalu. Terus bedanya tuh kalau di sanggar saya jadi tahu pakem-pakem wayang, jadi tahu cara menggerakkannya yang benar. Dia bisa dalang, dia juga pelajaran yang setiap hari dia gelutin itu juga bisa mengikuti semuanya anaknya. Kapapa kapranggul padha prayitna ngajap tumembueng yuta. Tak cuma punya penari muda berbakat, Kampung Wisata Rejowinangun juga punya seorang Albi Ersani, bocah 10 tahun atau kelas 4 SD, tapi sudah punya predikat dalang cilik yang tentu saja punya segudang prestasi. Halo, nama saya Adimas Albi Ersani Widya Putra, sering dipanggil Albi. Saya dalang cilik dari Kampung Wisata Rejowinangun. Kapapa kapranggul padha prayitna ngajap tumembueng yuta. Ya jadi dulu ceritanya pas TK atau PAUD itu kalau malam sering nonton Jogja TV, itu ada acara wayang. Nah terus mulai dari situ saya tertarik, wayang kok bagus, terus saya pelajari lebih dalam lagi. Terus setiap saya pergi ke pasar itu pasti beli wayang yang kecil-kecil itu buat latihan. Biasanya sering diajak ayah nonton pagelaran wayang kulit, biasanya dalangnya Ki Seno Nugroho. Kalau pas libur sama dekat rumah itu pasti diajak. Habis itu biasanya langsung dipraktekin di rumah pakai wayang-wayang itu sampai sekarang. Saya dulu belajarnya lewat YouTube atau otodidak. Udah masuk sanggar dari setahun yang lalu. Terus bedanya tuh kalau di sanggar saya jadi tahu pakem-pakem wayang, jadi tahu cara menggerakkannya yang benar. Wayang itu cerita-ceritanya bagus, kita bisa belajar mana tuh yang buruk, mana tuh yang baik. Tokoh-tokohnya juga ada yang lucu juga, ada yang pemberani, jadi kesatria dan lain-lain gitu. Favorit ada dua ya, itu ada Prabu Kresna dan Bagong. Alasan kenapa saya menyukai tokoh tersebut karena Prabu Kresna itu baik, orangnya cerdas, penolong, dan bijaksana. Bagong itu salah satu tokoh Punakawan, orangnya kecil, lucu, dan sering dagel gitu.
Kalau dulu kalau tampil itu pasti mikir-mikir dulu ya, nanti di panggung tuh gimana gitu. Tapi kalau sekarang udah biasa, seneng lah. Udah dilihat banyak orang, bisa memperlihatkan budaya ke banyak orang. Untuk rutinitasnya biasanya saya mempersiapkan pakaian yang mau dipakai, terus mempersiapkan keperluannya sampai nanti mendampingi sampai mau pentasnya, sampai pulang. Dan yang jelas itu menjaga emosionalnya Albi ya, karena dia masih anak-anak, jadi harus mengingatkan kegiatannya dia, kayak jangan terlalu capek gitu. Kalau Mas Albi itu anaknya dua-duanya oke, jadinya di eksak oke, di seni juga dia juga oke. Dia bisa dalang, dia juga pelajaran yang setiap hari dia gelutin itu juga bisa mengikuti semuanya nanya. Mas Albi itu pintar mengatur jadwal, jadinya kalau sekolah dia selalu sekolah, kecuali kalau dia sedang tidak enak badan dia pasti izin. Tetapi untuk kegiatan yang mendalangnya atau kegiatan seninya dia pasti diagendakan sore hari. Cita-cita saya besok menjadi dalang yang baik, bisa melestarikan budaya asli Indonesia, dan bisa mempertontonkan, bisa memperlihatkan budaya Indonesia ke mancanegara. Mudah-mudahan besok harapannya Albi bisa go internasional. Wah, aduh.